Hari ini, 8 Maret, adalah Hari Perempuan Internasional. Lalu, apa relevansi Hari Perempuan Internasional dengan situasi di Indonesia saat ini, khususnya yang dihadapi oleh kaum perempuan? Hari Perempuan Internasional pertama kali diperjuangkan sebagai cara untuk memperingati sekaligus memperjuangkan hak-hak terhadap perempuan. Berbagai hal termasuk kesetaraan, perlindungan perempuan dari kekerasan seksual, juga hak-hak politik, ekonomi, dan seterusnya. Bagi perempuan di Indonesia, apa yang bisa kita pelajari memperingati Hari Internasional bagi perempuan ini? Pertama, meskipun Hari Perempuan Internasional sudah ditetapkan sebagai hari libur, sebagai hari berhenti dari bekerja dalam satu hari, tetapi faktanya di Indonesia banyak sekali persoalan-persoalan terhadap perempuan. Di Indonesia, kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 4.000 kasus dalam satu tahun. Catatan Komite Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2023. Lalu, di bidang politik, kita belum melihat juga situasi yang benar-benar setara antara laki-laki dan perempuan di tingkat legislatif. Proporsi yang diberikan oleh undang-undang sampai 30% sampai sekarang belum dipenuhi oleh partai-partai yang ada di parlemen. Di bidang ekonomi, diskriminasi upah antara laki-laki dan perempuan masih terjadi. Perempuan mendapatkan upah yang lebih rendah daripada laki-laki, dan posisinya di ranah pekerjaan itu mengalami berbagai persoalan seperti diskriminasi dan seterusnya. Pada momen politik kali ini, yang sebetulnya Indonesia sedang mengalami proses transisi kepemimpinan, momentum pergantian kepemimpinan seiring dengan pemilu 2024, kita melihat banyak sekali terjadi kecurangan, manipulasi, mengarah kepada kemenangan paslon tertentu yang didukung oleh rezim yang berkuasa selama 10 tahun terakhir. Kita juga ingat, pada saat debat terakhir Pilpres tahun ini, seorang Anies Baswedan menanyakan kepada Prabowo Subianto, yang notabene adalah pemenang dalam tanda kutip yang dipaksakan dalam Pilpres kali ini, ketika ditanya bagaimana upaya Pak Prabowo untuk melindungi kaum perempuan di Indonesia, jawaban Prabowo saat itu hanya berkisar pada soal-soal pemenuhan kebutuhan ekonomi dan secara sempit dimaknai sebagai makan siang gratis. Tentu ini nggak ada kaitannya dengan upaya perlindungan terhadap perempuan dari berbagai persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan. Sehingga ada banyak program yang seharusnya dilaksanakan dalam upaya untuk melindungi perempuan dari berbagai kekerasan seksual. Baik itu yang berkenaan dengan upaya perlindungan, pemberdayaan, sampai kesejahteraan. Karena kacaunya pemilu sampai sekarang masih berlangsung, dan kemungkinan besar jika terus dipaksakan akan memenangkan paslon 2 menjadi presiden dan wakil presiden, maka tepat ketika gerakan perempuan di Jakarta 8 Maret 2024 memilih untuk mengangkat isu menggeruduk istana dan parlemen untuk mengatakan bahwa ada perusakan demokrasi yang dilakukan oleh rezim Jokowi untuk mengegulkan atau mendukung paslon 2 resmi menjadi presiden terpilih. Sudah saatnya perempuan Indonesia bersatu untuk tidak hanya memperjuangkan hak-hak bagi perempuan, tetapi juga memperjuangkan situasi nasional yang sebetulnya itu sangat berkaitan dengan nasib perempuan di Indonesia. Bahkan ini tidak hanya berkaitan dengan nasib perempuan, tetapi juga nasib anaknya, nasib suaminya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Inilah saatnya untuk menggeruduk istana, untuk menggeruduk Senayan, untuk memperjuangkan hak angket yang sekarang itu diarahkan untuk mendiskualifikasi 02, diarahkan untuk mengusut kejahatan-kejahatan demokrasi yang dilakukan oleh Jokowi dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada momentum Pilpres 2024 ini. Selamat Hari Perempuan Internasional.
tahun 2024 untuk seluruh perempuan di Indonesia. Hidup demokrasi, hidup perempuan.